why ya. Why itu terakhir, how high baru why gitu. Jadi bagaimana dari kemampuan itu betul, langsung keduanya itu bagaimana anak merespon, memahami dan internalisasikan. Ya. Iya Bu. Tapi ini aneh ini bagaimana anak merespon seperti data kuanti gitu ya. Bagaimana anak merespon? Bagaimana udah aja jangan pakai merespon dan memahami Pak, udah takut disangka kuantitatif. Langsung aja bagaimana proses ya, bagaimana proses menginternalisasikan gitu. Jadi lebih ke proses menginternalisasikan, bukan respon. Respon itu kan hanya di permukaan kayak kuanti ya. Kalau kuantitatif kan internalisasi itu lebih dalam dari responnya. Jadi bagaimana proses menginternalisasikan dengan Islam melalui komunikasi orang tua dalam konteks sebagai pengusaha. Itu ya Pak ya, jangan terlalu panjang, langsung aja. Bagaimana proses menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan ya yang disampaikan melalui komunikasi orang tua dalam konteks keluarga pengusaha ya. Jadi anak merespon dan memahaminya dibuang ya Pak ya. Nah, yang B ya. Yang C-nya bagaimana praktek Islamic parenting dijalankan oleh orang tua. Nah, ini berarti yang C-nya. Nah, terakhirnya mengapa ya? Yang mengapa di terakhir ya. Yang B-nya itu jadi B itu jadi D ya. Iya. Mengapa digunakan oleh kata-kata dalam menanamkan dan ini berarti kalau nanti udah nemu di lapangan polanya pola apa ya, mungkin langsung mengapa pola komunikasi apa, tapi karena ini masih UP sempro nggak apa-apa pola komunikasi tertentu aja, dan belum tahu kan ya. Iya betul. Ini nanti kalau sudah ada di lapangan, sudah ke bab 4 bisa diganti itu tertentunya itu dengan yang lebih pasti yang sudah temukan di lapangan ya. Iya. Di lapangan bisa ternyata ada pola pola pendekatan itu kan macam-macamnya. Komunikasi itu pendekatan emosional misalnya ya, atau pola emosional spiritual ya, apapun dan nanti nemu di lapangan ya. Nah ini berarti kok ini jadi lebih banyak Pak si tujuannya. Ini kebanyakan. Kalau itu 4 ya 4 juga tujuannya ya. 4 ya. Ini A-nya udah benar. B-nya untuk komunikasi waktu dalam, kan tadi katanya pola, berarti mengidentifikasi pola dong ya. Jangan bentuk ya. Iya, pola komunikasi ya. Pola. Tapi kan B-nya tuh jadi D Pak. Jadi ini yang B-nya jadi D nanti ya. Iya. Mengidentifikasi pola komunikasi ya. Iya D ya. Atau kan karena mengapa, jadi mengidentifikasi alasan digunakannya pola komunikasi ya. Alasan digunakannya pola komunikasi tertentu tadi ya. Pola komunikasi titik-titik lah nanti titik-titik tertentu aja dulu ya. Alasan digunakannya pola komunikasi tertentu oleh orang tua pengusaha dalam proses transfer nilai-nilai kewirausahaan. Itu jadi D ya Pak ya. Iya. Nah yang B-nya itu C jadi B ya. Yang C-nya jadi B. Eksplorasi nilai-nilai kewirausahaan ditanam orang tua kepada anak. Di sini C-nya apa tadi? Di sini C-nya kan bagaimana anak menginternalisasi ya tadi ya. Iya. Proses menginternalisasi. Nah, bagaimana proses tadi di C-nya juga bagaimana ini proses internalisasi Pak. Jangan tiba-tiba bagaimana kalau ditanamkan orang tua, bukan ini. Ya. Jadi yang C-nya ya. Yang C-nya itu mengidentifikasi atau mengeksplorasi proses internalisasi gitu kan ya. Mengeksplorasi mengeksplorasi proses internalisasi nilai-nilai kewirausahaan sama dengan yang C di atas yang disampaikan melalui komunikasi orang tua dalam konteks keluarga pengusaha ya.
kayak C, cuman dihilangkan kata merespon, memahami dan merespon memahami dihilangkan kayak tadi aja. Cuman menjadi kalimat untuk mengeksplorasi ya, proses internalisasi nilai-nilai kebiasaan disamakan dengan C yang di atas ya. Yang C sama di atas. Nah, yang berikutnya D-nya samakan juga dengan D yang di atas. Dengan ini urutannya jadi bingung sih karena salah, B-nya harus jadi D ya. Jadi ini yang C yang bagaimana mengeksplorasi proses internalisasi berarti jadi B itu teh ya. Tujuan B. Tujuan B ya. Nah, tujuan A-nya kan bagaimana nilai kemandirian. Tujuan yang B-nya mengeksplorasi proses internalisasi nilai-nilai kewirausahaan. Itu B-nya. C-nya tuh menganalisis lagi aja nggak apa-apa. C-nya menganalisis praktek Islamic parenting gitu. Ya. Menganalisis praktik Islamic parenting oleh orang tua pengusaha ya. Dalam terus aja Pancasilanya sama dengan D di atas. Nah, yang D-nya, tujuan yang D-nya itu berarti menemukan atau menemukan tuh ya udah menemukan atau menggambarkan, boleh menggambarkan aja, menggambarkan pola komunikasi. Kan alasan ya, menganalisis alasan gitu. Menganalisis alasan digunakannya pola komunikasi tertentu oleh orang tua pengusaha ya. Oleh orang tua pengusaha dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada anaknya gitu ya. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau pola mah karena mengapa, jadi mengenali alasan ya. Identifikasi atau mengenali alasan atau memahami alasan. Kan kalau mengapa mah alasan ya. Iya, memahami. Jadi udah segitu aja, nggak usah pakai ada F, G sini. Iya, F-nya. G gitu nggak usah ya. Cukup 4 aja, B, C, D 1, aja. 2, 3, udah. 4 aja ya. Kan harus konsisten, kalau itu 4 ya 4 ya. Tujuannya juga. Kan nanti si tujuan ini dituangkan di bab 4 ya. Iya, tujuan itu. Jadi 4 lawan 4 ya. Bapak kan ini yang bawahnya sampai G, atasnya sampai D. Nggak boleh ya, harus 4 ya sampai D aja sama. 2, 3, 4. Oke, dah ya, itu tujuan. Nah, kegunaan ini udah bagus. Ya, kegunaannya sudah bagus ya Pak ya. Nah, kita masuk bab 2 ya. Oke, bab 2-nya Family Communications. Dapat ya, Bapak ini dari riset ya? Ya, dari jurnal. Nah, dari jurnal ya, bagus ya, udah dapat. Dapat apa lagi Pak? Sekali family apa lagi? Banyak nih hasil risetnya ya, following apa? Pola komunikasi orang tua dalam bentuk karakter anak dari Sepin. Ya, saya udah dapat yang relevannya. Faktor affecting students. Nah, gini Pak udah bawa pasti, saya bapak hebat ini. Lalu buatkan ringkasannya dalam tabel ya? Ya, udah dibikin juga. Udah ada di tabelnya nih. Ada berapa tadi temuannya? Ada 12 itu. 12, berarti 12 ya di tabelnya ya? Iya, 12. 6, 7, 8 sampai 12 ya? Nah, yang ke-13-nya punya Pak Jajat masuknya. Oh, jadi analisa kita. Enggak, punya Pak Jajat nanti akan menghasilkan apa? Ini punya Pak Jajat, ini 12 kan siapa nih? Louis ya. Nah, 13-nya itu Jajat. Tapi di proposal jangan dulu ditulis. Di proposal ditulis. Oh, ditulis. Ditulis, tapi udah di sininya akan menghasilkan apa? Kan di proposal udah tahu Bapak judulnya apa. Oh, iya. Kan udah tahu judulnya apa. Iya. Pakai metode apa, benar nggak? Metode kan udah ada tadi, ada tujuan udah ada. Metodenya studi kasus. Nah, hasil penelitian ini baru gini akan menghasilkan, kan belum ada. Iya. Oh, ini akan udah, jadi mereka mau hasilnya ini. Akan menghasilkan. Akan menghasilkan. Kalau ini kan hasil penelitian ini adalah kok Bapak mah penelitian ini akan menghasilkan gitu. Ya. Nah, yang Bapak akan hasilkan itu apa bedanya dan samanya dengan penelitian sebelumnya? Diisi itu perbedaan persamaan di kanannya. Oh iya, persamaan. Jadi Bapak kan ada menjreng-jreng. Betul. Ini penelitiannya saya bandingkan punya Bapak dengan punya yang lain.
Apa bedanya, apa samanya? Ya, selain metode kan yang jelas metode kan ini banyaknya kuantitatif. Nah, selain metode ada, bukan hanya metode, yang penting itu justru kontennya, substansinya. Misalnya gini Pak, ini kucuk-kucuk datang nih desainer interior, ya, meneliti interior kantor saya. Nah si interior ini, si desainer ini hanya mengkaji lampunya aja. Nah, maka di sini kan tulis tuh penelitian tentang lampu interior. Menurut sini desain lampu adalah ini gitu hasil ini. Nah, interior kedua meneliti dinding-dindingnya aja, penggunaan cat-cat dindingnya, tentang dindingnya. Yang ketiga tentang interior ininya, furniturnya. Nah, datanglah keempat Pak Jajat. Gitu, Pak Jajat sudah membandingkan. Yang lain kan meneliti lampu nih, meneliti furnitur nih, sama meneliti dinding. Nah, saya mah khusus akan meneliti tentang lantainya. Gitu. Dalam satu ruangan itu berarti ini kan satu ruangan bidang parenting communication. Benar nggak? Ada yang meneliti aspek apa dengan metode yang begini, ada meneliti metode ini, ada meneliti metode ini. Saya Pak Jajat juga meneliti ini, parenting communication, tapi saya fokus pada aspek apanya. Aspek apa ya? Bapak aspek apa? Tadi misalnya aspek internalisasi nilai Islam yang menjadi fondasi dalam menginternalisasikan nilai kewirausahaan. Tak eta Bapak teh keunikan yang beda dengan yang lain. Itu di perbedaannya simpen. Betul nggak? Iya betul. Dan nemu kan dari ngobrol aja udah ketemu, tinggal dituangkan ditulis. Nah persamaannya apa? Sama-sama tentang parenting communication, betul nggak? Ya persamaannya kan bisa gitu. Ada lagi persamaannya, Bapak cari samanya di bidang apanya. Ada sama-sama di bidang interior design, ini sama-sama di bidang parenting communication. Sama-sama di komunikasi keluarga, gitu kan ya? Sama-sama tentang kewirausahaan, gitu Pak. Bedanya tadi saya menggabungkan parenting dengan nilai usaha plus nilai Islam. Tak perbedaan. Kalau nggak dibandingin, buat apa ngejreng-jrengin ini? Maksudnya adalah saya juga beri kontribusi pada pengayaan ilmu interior ini. Kalau yang lain penelitian dari ini menemukan ini, saya menemukan hal yang unik, yaitu lantainya belum ada yang mengkaji. Itu disebut dengan kegunaan teoritis. Memberikan kontribusi, kan Bapak bilang gitu ya, pada pengembangan ilmu pengetahuan komunikasi, khususnya komunikasi keluarga, komunikasi parenting, dan komunikasi transfer nilai kewirausahaan. Ya, benar nggak? Itu, dan wirausaha komunikasi. Nah, itu berarti keunikannya Bapak itu kegunaannya. Jadi kontribusi uniknya kelihatan ketika sudah dijadikan dengan yang lain. Sudah dibandingkan. Kalau sudah dibandingkan, kalau enggak kan Bapak nggak tahu saya tuh memberikan kontribusinya yang mana ya. Benar nggak, bedanya saya dengan yang lain apa? Kan nggak boleh kita tulis hanya niru-niru, apalagi dokter ya, harus orisinal. Nah dengan beginilah Bapak bisa menemukan orisinalitasnya. Paham ya? Kalau nggak ditulis di tabel ini, kemana tahunya? Dari mana tahunya? Ya, keunikan kita sendiri. Karena kalau dikasih tahu, oh iya ya, punya saya itu bagus ya Bu. Masukkan di sini di nomor 13, ya. Paham ya Pak ya? Nah, baru tuh beberapa data. Nah, jadi ketika Bapak menerangkan di sini, nih, ini kan nerangin di sini keunikan penelitian. Betul. Nah, tinggal menguraikan yang ada di tabel tadi baru intinya, diuraikan di sini. Posisi nih penelitian ini artinya, posisi saya sebagai desainer interior beda dengan lain. Yang lain mau fokusnya ke sini, saya mah ke lantai-lantai. Gitu. Kemudian jenis ubinnya, pola ubinnya, gitu Pak. Jadi di sini ya. Berarti menarasikan punya saya ini. Kalau di sini udah tabel sama pointernya aja, penting di sini dinarasikan. Ya, posisinya penelitian yang dibandingkan dengan penelitian yang sejenis adalah saya fokus kepada parenting komunikasi keluarga, khususnya parenting communication-nya. Parenting communication yang mana? Yaitu menanamkan nilai-nilai kewirausahaan yang dibingkai atau dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Eta intinya teh Pak, punya Bapak. Keren kan? Iya, jadi bangga kan? Gitu. Ya. Jadi orang akan mengakui, oh kepakarannya, keunikan ini penelitiannya Pak Jajat itu, gitu. Diklaim oleh diri sendiri, ya. Itu. Nah, baru masuk ke teori-teori ya. Ini tabel apa ini yang di atas?
Perbandingan penjelasan berdasarkan latar belakang. Oh ini mah. Nah ini yang Ibu salah satunya perlu dimasukkan. Tapi kemarin tuh agak ini tabelnya disimpan dulu atau langsung dimasukkan, masih dalam proses diskusi. Bisnis dan rasio jiwa kewirasan antar generasi, temuan utama tingkatan. Nah ini kan temuan-temuan juga penelitian ya. Iya betul, temuan. Nah ini temuan penelitian ini bisa disimpan di sini, bisa karena kan dia dari rujukannya, bisa juga nanti di bab 4 sebagai bahan untuk analisis. Oh, ini bisa di bab 4. Iya, kan karena penelitian orang lain ini kan menemukan konsep-konsep ini, penelitian orang lain, teori orang lain bisa dikaji untuk menganalisis punya Bapak. Yang tadi potret itu ya. Nah, yang tadi Pak itu gini Pak Erik, Pak ini kan nanti dipotret. Dipotretnya bisa disandingkan dengan teori, dengan temuan orang lain. Nah, ini itu sebetulnya nanti bisa Bapak banding dimasukkan di bab 4 lebar kalau di sini mah. Tidak terlalu berarti. Iya. Tapi nanti kalau di bab 4 keren banget Bapak masukkan ini. Jadi ketika penelitian yang disandingkan temuan dengan penelitian dari ini, yang penelitian ini menemukan bahwa ternyata untuk anak yang berusia Cina itu, nah Bapak menemukan penelitian yang menemukan, diperkuat dalam penelitian orang yang sejenis tentang Cina. Wortel tuh itu karena masaknya beda, mendingan nanti. Ya, lebar kalau disimpan di sini, ini kewe nanti Bapak mendingan, tapi jangan dibuang ya, nanti dibuat di bab 4. Jadi nanti Bapak bisa masukkan ini di bab 4, tidak bisa berupa tabel boleh, tapi juga berupa narasi, mengkritisi hasil penelitian Bapak dengan menggunakan hasil penelitian orang lain, atau juga bisa menambahkan. Jadi misalnya penelitian saya dalam penemuan penelitian ini ternyata selaras dengan temuannya Lisa, misalnya dalam penelitiannya tahun sekian, dia menyatakan, itu kekayaan S3 itu di situ. Jadi analisisnya ditambah dengan statement-statement hasil riset terdahulu yang dari jurnal, terutama yang matching, yang mendukung pernyataan kita. Misalnya saya meneliti tentang bagaimana games itu bisa mengubah orang, membuat literasi digital orang melek tentang politik internasional, bagaimana dia menyadari ada kapitalisme yang merajalela, ada hegemoni, misalnya saya gitu. Nah, saya perkuat tuh dengan hasil riset yang sebelumnya yang sama-sama dengan saya, sama-sama punya topik yang sama. Tuh, ini tuh temuan ini ternyata benar, si ini juga ngomong gini dalam risetnya, si ini juga ngomong gini loh dalam risetnya, sini juga, tuh kan. Jadi nanti jadi cikal bakal teori atau menjadi dalil. Karena bukan hanya temuan Bapak, tapi orang lain juga sama nih, ternyata etis Cina teh kayak gini, ini penelitian saya juga etis Cina teh gini. Nah gitu, ini teh untuk statement ini teh untuk nih kayak lebih rentan gagal awal, tapi untuk menguatkan temuan Bapak. Hasil nanti wawancara. Hasil wawancara nanti. Tunggu akan disimpan di dia, lebar, bukan apa-apa nanti. Iya, maksudnya di bab 4 di sini belum berguna lagi. Gunanya nanti di bab 4. Jadi keren banget ya, karena untuk Scopus, untuk artikel juga ini tuh penting banget. Ini namanya literatur review, Pak. Iya, literatur review yang akan dipakai untuk analisis isinya berapa. Substansi untuk Scopus, artikel Scopus untuk ini itu ada di sini, Pak. Penguatan literatur ini Bapak ambil nanti untuk memotret dan disinkronisasi, dikritisi, dimatchingkan dengan penelitian Bapak gitu. Oh ternyata ini berkuatan sama nih, ini juga ngomongnya gini gitu loh. Ini penelitian sini juga gini selama. Jadi statement ini kutipan yang memperkuat statement Bapak. Analisis saya begini, kata teori ini. Ini juga sesuai dengan penelitiannya si ini, gitu loh. Iya. Paham ya Pak ya? Sayang kalau di sini mah cuma nggak ngebreng-breng gitu. Bukan yang nggak berguna, ini bagus banget, memang harus literatur review. Tapi kalau untuk laporan ini bagusnya di belakang. Tapi kalau untuk artikel mah kadang-kadang juga ada yang di depan di bab apa namanya, state of the art. Ya ada juga simpan nanti di bab 4. Terserah Bapak lah, juga mau sebagai disisiplinnya atau KW di bab 4 mangga deh itu mah pilihan peneliti ya. Boleh. Nggak ada yang baku sih, boleh dan